Kabar tak sedap MotoGP Mandalika. Indonesia dihadapkan masalah usai Dorna beri peringatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kebijakan Presiden Jokowi soal aturan karantina bagi warga negara asing simbol agama bagi gelaran MotoGP Indonesia 2022. Hal itu sejurus dengan kebijakan penyelenggaraan MotoGP yang menolak keras tentang kebijakan karantina yang diberlakukan tuan rumah. Dengan demikian, Dorna kemungkinan gelaran MotoGP Indonesia pada Maret mendatang terancam batal. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menegaskan, kejuaraan dunia MotoGP 2022 hanya akan dilangsungkan di tempat-tempat yang bebas dari aturan karantina. Kami harus melakukan karantina selama 14 hari. Maka jawabnya jelas, tidak, kami tidak akan ke sana. Ini keputusan bulat, kata Ezpeleta kepada AFA. Ezpeleta mengatakan saat ini pertujuan penyelenggaraan minimal 19 Grand Prix musim ini. Tujuan kami adalah memiliki 19 Grand Prix tahun ini, katanya. Kondisi terkini adalah mereka telah memiliki 21 seri balapan. Tidak menutup kemungkinan mereka membatalkan beberapa jika kondisi tak sesuai, yakni soal karantina. Kami memiliki 21 balapan karena kami menghargai mereka yang telah terikat kontrak dengan kami, ucap dia menambahkan. Tak menutup kemungkinan beberapa di antaranya bisa dibatalkan, ucap dia. Hingga saat ini belum ada keputusan soal tuan rumah Indonesia dengan gelaran MotoGP. Apakah tetap berlangsung atau dibatalkan? Jika memang gagal lantaran terbentur aturan, artinya Indonesia kembali gagal menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memutuskan meniadakan daftar 14 negara asal WNA yang dilarang masuk ke Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat terbatas pada 10 Januari dan tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 2 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Menurut Wiku Adhisa Smito, dengan melakukan penghapusan daftar negara, pemerintah menyamakan durasi karantina bagi seluruh pelaku perjalanan menjadi 7 kali 24 jam. Kebijakan ini tertuang dalam SK Kasatgas nomor 3 tahun 2022 tentang pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Terang Wiku Adhisa Smito. Laporan awal hasil investigasi epidemiologi varian Omicron di Jepang tahun 2022 menyatakan bahwa jumlah virus pada penderita akan mencapai titik tertinggi pada hari ke-3 sampai ke-6 setelah timbul gejala, ujar Wiku Adhisa Smito. Tes MotoGP di Mandalika disebut penting. CEO Dorna Sport ingin jadikan Indonesia sebagai contoh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menyebut bahwa tes pramusim MotoGP di Mandalika merupakan kegiatan yang penting untuk menjadi bukti kelancaran musim 2022 mendatang. Sebagaimana diketahui, akan ada tes pramusim MotoGP di 2 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia. Tes itu dilakukan sirkuit Mandalika serta sirkuit Sepang. Tes pramusim MotoGP digelar sebagai contoh gelaran balapan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kembali tak menentu. Jika tes di pramusim MotoGP Indonesia dan Malaysia lancar, maka CEO Dorna itu yakin bahwa mereka bisa mengemua Grand Prix di musim 2022. Dari sudut pandang kami, tes di Malaysia dan Indonesia akan menjadi bukti situasi saat ini dan tidak akan lebih buruk, ucap Carmelo Ezpeleta dikutip dari Mundo Deportivo pada Sabtu, 15 Januari 2022.
Akan tetapi, jika hasilnya tidak positif, maka Espileta hanya menargetkan setidaknya ada 19 Grand Prix yang bisa dijadikan dalam MotoGP 2022. Jika hasilnya tidak positif, kami akan mencoba musim yang sama dan tujuan kami tahun ini adalah menggelar 19 Grand Prix dari 21 yang ada. Karena kami harus memasukkan dan ada kontrak yang harus dipenuhi, ucapnya. CEO Dorna Sport itu juga menyebutkan bahwa ia menolak jika suatu negara memberlakukan karantina dalam jangka waktu yang lama. Apalagi sistem WSBK yang pernah dijalankan di Mandalika tahun lalu disebut berhasil. Jika kami harus dikarantina selama 14 hari, jawabannya jelas tidak. Saya tidak akan pergi. Selebihnya mereka dapat meminta kami sertifikat vaksin atau dokumentasi yang telah kami lakukan tahun lalu, ucapnya. Kami telah pergi ke Amerika Serikat, Malaysia, atau Indonesia di mana kami pergi dengan sistem yang sama untuk Superbike dan itu berhasil. Jadi, saya pikir itu akan menjadi batasnya, tegasnya. Sirkuit Mandalika akan dipasang kursi penonton berstandar F1 dan MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika terus bersolek. Trek yang pernah menjadi tuan rumah World Superbike 2021 itu melakukan pembedahan di berbagai sektor untuk menyambut MotoGP 2022. Salah satu fokus dalam pembenahan ini adalah kursi penonton yang sempat mendapat banyak masukan saat menggelar WSBK akhir tahun lalu. Mandalika Grand Prix Association selaku promotor dan operator sirkuit akan melakukan pengadaan kursi penonton baru. Ada 2 tipe kursi yang disiapkan. Pertama, kursi tipe Grandstand Premier dengan jumlah 20.000 tempat duduk. Lalu, yang kedua adalah tipe Grandstand standar dengan jumlah 30.000 tempat duduk, sehingga jumlah keseluruhan kursi yang terpasang di sirkuit Mandalika nantinya adalah 50.000 tempat duduk. Menurut Wakil Presiden Direktur MGPA Cahyadi Wanda, kursi anyar untuk sirkuit Mandalika akan datang dan dipasang pada awal Februari 2022. Diharapkan proses pemasangan semua kursi di sirkuit Mandalika bisa selesai sebelum gelaran MotoGP 2022 dimulai. Kedatangan dan pemasangan kursi-kursi kita laksanakan awal Februari dan diharapkan tuntas sebelum MotoGP, ucap Cahyadi Wanda sebagaimana dikutip dari Antara News. Cahyadi Wanda menjelaskan, kualitas tempat duduk yang dipasang di sirkuit Mandalika sama dengan standar sirkuit-sirkuit F1 dan MotoGP, ucap Cahyadi. Jadi berbeda dengan sirkuit yang terpasang saat pelaksanaan WSBK lalu, kata Cahyadi menjelaskan. Selain kursi penonton, pihak MGPA juga sudah melakukan pembedahan di sektor yang menjadi kekurangan saat WSBK. Drainase sirkuit yang sempat dikeluhkan para pembalap WSBK sudah dibenahi. Area parkir diperluas dan pedok alias garasi untuk para pembalap sudah disempurnakan. Saat ini memang kita sedang fokus melakukan pembenahan, baik yang ada di area sirkuit dan infrastruktur pendukung di luar sirkuit, kata Cahyadi. Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dijadwalkan akan menggelar seri kedua dari kalender MotoGP 2022. Dilansir dari situs resmi MotoGP, seri MotoGP Mandalika 2022 bakal dilangsungkan pada 18 hingga 20 Maret mendatang. MotoGP Mandalika 2022 menjadi seri kedua setelah balapan pembuka di Qatar 4 hingga 6 Maret 2022.